Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian kedua, sang perantara. Jauh sebelum masa Umar ibn Al-Khattab dan Amr ibn Hisham, seorang tokoh hadir mengubah arah sejarah bangsa Arab. Tokoh berpengaruh dan berperan besar yang nyaris terlupakan itu bernama Amr ibn Luhai. Beruntung, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengangkat kembali profilnya dalam buku beliau, Mukhtasar Siraatir Rasul. Tak banyak kita mengenal Amr ibn Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah itu. Padahal, dialah sang perantara. Mayoritas bangsa Arab sebenarnya menerima dakwah Nabi Ismail alaihissalam kepada millah ayahnya, agama Ibrahim yang berintikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqul lahi 'alal 'abid mengistilahkannya sebagai Al-Hanifiyah. Ini diambil dari kata Hanifah Musliman yang sering menyertai penyebutan Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Mereka, bangsa Arab, menyembah Allah, mensucikan syiar-syiarnya dan berhaji ke baitnya. Waktu bergulir dan ilmu diangkat, hingga cahaya tauhid di jazirah itu meredup. Meski begitu, masih ada tilasan tauhid dan syiar agama Ibrahim yang tersisa. Hingga datangnya seorang lelaki bernama Amr ibn Luhai, sang perantara. Di tengah kaumnya, ia dikenal sebagai orang yang penuh kebajikan, penuh derma dan sodakoh, serta apresiatif terhadap urusan agama. Hingga semua orang mencintainya. Dia bagi kaumnya adalah alim besar dan wali yang didengar setiap kata-katanya. Suatu saat, ia mengadakan perjalanan ke Syam, sebuah negeri yang ketika itu menjadi model kemajuan. Dari Mekah ke Syam, ia seperti orang udik masuk peradaban. Mudah-mudahan tidak bisa diserupakan dengan perjalanan pemuka muslim moderat Indonesia ke Amerika Serikat. Di sana, dilihatnya penduduk negeri yang elok itu menyembah berhala. Tanpa perlu ikut kuliah bertahun-tahun atau cuci otak, tiba-tiba dia menyimpulkan bahwa itulah jalan kebenaran. Argumentasinya logis dan simpel. Syam adalah tanah tempat diutusnya para rasul, dan negeri diturunkannya kitab suci. Dia pun pulang membawa oleh-oleh, Hubal namanya, sebuah hardware berhala yang disertai software kemusyrikan. Maka penduduk Mekah yang menganggapnya sebagai kiai, segera mengikuti penyekutuan Allah itu. Dan bisa ditebak, seluruh dataran Hijaz, Najd, Yamamah hingga Yaman, ia menganggap penduduk Mekah sebagai penerus Ibrahim dan penjaga rumahnya yang suci, segera bergabung dengan munculnya berhala Manat di Musyallal, tepian Laut Merah, Lata di Taif, dan Uzza di Wadi Naklah. Melangkah lebih jauh, Amr ibn Luhai melakukan penggalian arkeologis terhadap berhala-berhala kaum Nuh, yang menurut berita terpendam di sekitar Jeddah. Dia berhasil. Dia menemukan kembali Wad, Suwa, Yaguts, Ya'ud, dan Nasr. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahikil Maktum memberi kabar bahwa Amr ibn Luhai telah bekerja sama dengan jin untuk menemukan lokasi itu. Potret orang-orang solih yang dipertuhankan itu dibawa ke Tihamah, dan setelah musim haji ditempatkan kembali pada kedudukannya sebagai sesembahan. Tak hanya itu, Amr ibn Luhai memperteguh otoritasnya sebagai pembaharu agama. Dia membangun sebuah sistem kepercayaan dan peribadatan yang lestari hingga dibangkitkannya Rasulullah SAW. Tawaf pada berhala, bersujud memohon kepadanya, berhaji, berkorban, bernazar untuk berhala itu dengan aneka ritual yang menjijikkan bagi kita. Tapi tidak bagi masyarakat yang dengan kagum memandang Amr ibn Luhai, sang perantara. Bersamaan dengan itu, tumbuhlah perdukunan, peramalan, pengundian nasib, perjudian, dan khamar yang berjalan atas logika dasar yang sama. Uniknya, Amr ibn Luhai tak berhasil membawa pulang sistem untuk memajukan peradaban bangsanya hingga seperti negeri Syam. Ia hanya berhasil memerantai sistem kepercayaan dan pola pikir yang membuat kaumnya semakin menyerusuk ke dalam kubangan sejarah. Bukan apa-apa. Khawatirnya di negeri ini berjejal Amr ibn Luhai yang lain, sang agen, sang perantara.